Seperti biasa, Man City tampil lebih dominan dari segi possession-nya. Pada laga ini penguasaan bolanya mencapai lebih dari 70%. Dari jumlah peluang, tim yang identik dengan warna biru muda ini juga lebih unggul, 27 tembakan berbanding 12 milik Newcastle. City pun bisa unggul lebih dulu melalui backheel Bernardo Silva. Namun mereka harus kecolongan dengan 2 gol Newcastle di waktu yang berdekatan. Garis pertahanan tinggi yang mereka terapkan terekspos oleh fast break atau serangan balik cepat dari Newcastle. Di babak kedua, City bermasalah dengan finishing yang membuat peluang-peluangnya nggak termaksimalkan. Sebelum akhirnya Kevin De Bruyne masuk dan menjadi game changer dengan mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist kepada pemain muda, Oscar Bob. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Newcastle yang bertindak sebagai tuan rumah menerapkan formasi 4-3-3 dan tampil dengan mayoritas pemain-pemain terbaiknya seperti Botman, Fabian Schär, dan Trippier di belakang. Bruno Guimaraes di tengah dan trio Anthony Gordon, Alex Isak, dan Almiron di lini depan. Sementara itu, Man City kehilangan beberapa pemain pilarnya seperti Erling Haaland, John Stones, dan Akanji. Absennya Stones dan Akanji ini membuat Pep nggak bisa memainkan formasi 3-2-4-1, melainkan 4-2-3-1 dengan Kovacic dan Rodri sebagai double pivot. Di depannya ada Doku, Bernardo, dan Foden yang menopang Julian Alvarez sebagai ujung tombak. Saat build up, City mendapatkan hambatan dari Newcastle yang menerapkan high press. Pada fase ini, Man City membentuk struktur 3-3 di belakang. Kiper ikut terlibat dalam proses build up, berada di antara 2 center back yang melebar. Di tengah, Rodri dan Kovacic ditambah kehadiran Bernardo yang turun jauh dari posisi awalnya. Turunnya Bernardo ini menarik winger kiri Newcastle, Anthony Gordon, untuk merapat ke tengah sehingga City bisa targetkan progresi ke Walker yang kosong. Namun Newcastle bisa merespon dengan baik. Dan Burn langsung naik begitu umpan dilepaskan ke Walker dan terlihat di tengah 3 gelandang City di man marking oleh pemain-pemain Newcastle. City mengubah pendekatan build up-nya menjadi lebih sabar dalam melakukan sirkulasi untuk buka akses umpan ke depan dan menargetkan Foden ataupun Doku di ruang antar lini sebagai target progresinya. 2 pivotnya ditambah Bernardo sebagai konektor dan sebagai decoy untuk membuka jalur umpan. Saat on possession, Man City nggak menggunakan fungsi winger murni karena 2 wingernya yakni Foden dan Doku diinstruksikan untuk lebih banyak masuk ke area half space atau tengah, berada di ruang antar lini menjadi target progresi. Pelebaran di koridor sayap akan diisi oleh 2 fullback yang naik dan Alvarez jaga kedalaman atau panjang lapangan mengikat backline Newcastle untuk memperlebar ruang antar lini yang akan diekspos oleh Foden ataupun Doku tadi. Tapi Newcastle kembali merespon dengan lebih merapatkan jarak antar pemainnya di lini tengah. Tampak di sini 4-5 pemain di lini tengah untuk menutup akses progresi City ke Foden atau Doku di ruang antar lini. City pun cukup sabar dalam membongkar atau mengurai rapatnya lini tengah Newcastle. Seperti yang terlihat di sini, saat akses umpan ke Foden tertutup, mereka akan melakukan sirkulasi ke kiri dan ke kanan untuk geser dan disorganisasi lini tengah Newcastle yang rapat tadi. Selain sirkulasi, Foden dan Doku juga akan bergerak untuk lepas dari cover shadow. Di sepertiga akhir, City menerapkan skema overload to isolate, atau mudahnya melakukan overload dengan menumpuk banyak pemain di satu sisi untuk mengisolasi atau mengosongkan area yang lain. Seperti yang terlihat di klip ini, saat mereka menumpuk banyak pemain di sisi kiri, Kyle Walker akan tetap melebar di kanan sebagai target switch play. Skema ini berhasil membuahkan gol pertama. Nampak City menerapkan overload yang cukup ekstrim di sisi kiri dan berhasil menarik blok pertahanan Newcastle ikut bergeser. Saat blok pertahanan sudah terpancing untuk bergeser, City akan melakukan switch play ke Walker yang tetap melebar di sisi kanan. Switch play ini memaksa blok pertahanan kembali bergeser dan terjadi disorganisasi. Di sini Bernardo Silva yang lepas dari marking dan berhasil menyambut cutback Walker dengan backheel yang nggak bisa diantisipasi oleh Dubravka.
Menghadapi City yang selalu dominan menguasai bola, Newcastle memilih untuk bermain defense counter. Mereka bertahan dengan banyak pemain dan struktur yang kompak, lalu melancarkan serangan balik cepat saat berhasil gagalkan serangan City. Terlihat di sini, data average possession menunjukkan mayoritas pemain Newcastle yang berada di area sendiri. Sedangkan Man City dengan garis pertahanan tinggi dan hanya menyisakan 2 center back di belakang. Celah inilah yang diincar oleh Newcastle saat melakukan serangan balik cepat. 2 gol yang dicetak dalam waktu berdekatan pun tercipta melalui serangan balik cepat ini. Pada gol pertama, Fabian Schär berhasil melakukan tackle untuk merebut bola dan langsung dikonversi menjadi serangan balik. Di sini, Bruno Guimaraes melakukan aksi penting dengan melepaskan umpan first touch yang langsung mengarah kepada Isak. Backline City sedang bergeser ke sisi kiri, sehingga Isak punya banyak ruang. Masuk ke kotak penalti, striker asal Swedia itu berhasil melewati hadangan Walker dan melepaskan placing ke tiang jauh. Walker masih terlalu berjarak dengan Isak, sehingga masih bisa digocek ke kanan. Proses yang hampir sama di gol kedua, di mana Isak berhasil mengganggu Ruben Dias yang menguasai bola. Possession City lepas dan counter attack lagi. Kali ini giliran Anthony Gordon yang melewati Walker. Lagi-lagi, fullback kanan City ini nggak bisa menutup ruang gerak lawan dengan baik, sehingga Gordon bisa gocek ke kanan untuk mengecoh dan memiliki ruang tembak. 2-1. Di babak kedua, Pep melakukan perubahan taktik. Kali ini Doku dikembalikan posisi dan fungsinya sebagai winger murni yang melebar di sisi kiri. Ia menjadi target switch play dan kemampuannya dalam duel 1 versus 1 digunakan untuk menyerang melalui sisi sayap. Perubahan lain yang dilakukan oleh Pep adalah dengan memasukkan Kevin De Bruyne. Nggak butuh waktu lama baginya untuk memberikan impact positif bagi Man City. 5 menit setelah masuk gantikan Bernardo, Kevin De Bruyne langsung mencetak gol. Ia mengekspos ruang antar lini Newcastle yang sangat lebar. Sebelumnya ada aksi dari Rodri yang bisa membuka jalur umpan kepada De Bruyne dengan first touch-nya. Mendapat ruang yang begitu bebas, De Bruyne menggiring bola dan melepaskan tembakan. Teknik shooting yang istimewa dari De Bruyne, alih-alih melakukan placing dengan kaki kiri, ia memilih menembak dengan kaki kanannya dan menimbulkan pergerakan bola yang outswing atau melengkung keluar sehingga lebih sulit ditebak dan diantisipasi oleh kiper. Kevin De Bruyne juga bisa bermain melebar di sisi kanan, bergantian dengan Foden untuk menempati koridor half space dan koridor sayap, lalu melepaskan crossing ataupun cutback. Selain itu, De Bruyne juga bisa bermain lebih deep dengan turun di area yang dalam, memperoleh ruang yang lebih lebar untuk kreasikan peluang, layaknya deep playmaker. Dari area yang lebih dalam inilah, Kevin De Bruyne berhasil menginisiasi gol ketiga Man City. Memiliki banyak ruang dan waktu, ia melepaskan umpan lambung diagonal kepada Oscar Bob yang berlari di titik buta Trippier. Umpan yang sangat istimewa dari De Bruyne. Selain visinya yang bisa melihat celah dan pergerakan rekannya, eksekusi umpannya pun sempurna. Oscar Bob dengan first touch dan finishingnya yang tenang cetak gol ketiga dan pastikan kemenangan untuk Man City. Menariknya di akhir laga, Oscar Bob mengatakan bahwa Pep Guardiola sudah punya insting dengan menyuruhnya masuk dan mencetak gol. Dan ia berterima kasih kepada Kevin De Bruyne bukan karena asisnya saja, tapi ia sosok yang baik karena